378 lagi, pasal penipuan. Kalau memang Anda bisa buktikan, gini cara. Kalau nggak ada nabi, siapa yang nuntut mereka ini? Yang ngasih tahu bocoran kalau mereka dibohong siapa? Nggak ada yang bisa. Kalau itulah nabi gunanya. Oh ini nih, saya ngeliat nih, Roja tadi di belakang dia. Itulah nabi. Jadi kalau guru sama-sama nggak punya kekuatan mujizat, ya akhirnya berdebat, ajarannya juga suka-suka dia gitu. Jadi intinya, Lairudi ini tidak mau dibaptis dan hukumannya adalah lautan api dan belerang. Sudah? Oke. Luga, kau memang masih harus banyak belajar sama aku. Aku jujur aja aku katakannya. Saya tidak mengatakan tidak perlu baptis. 3 baptis juga. Jangan kau kira baptis itu 1, tidak. Yesus tidak pernah melakukan baptis Yohanes. Kamu tahu kenapa? Karena itu haknya Yohanes. Kamu baca ketika murid-murid membaptis. Yohanes seberang sana, orang Yesus seberang sini. Tetapi Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah dibaptis Yesus. Yang melakukan adalah murid-murid. Tahu kok kenapa? Karena baptis Yohanes dengan baptis Yesus sudah berbeda. Nah, kamu tadi mengatakan, wow, kecil itu bukan dibaptis. Kamu lupa Luga Matius 28 itu ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi kami dikasih air untuk penyucian, kami diberi nama untuk penyerahan, dan ditumpang tangan sebagai murid Yesus. Baptis Yesus tidak bisa menggunakan air, Luga. Jangan kau keliru. Itulah sebabnya kalau kau lihat di Kisah Para Rasul 8, apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes. Oh, kurang. Maka dilanjutkan ke baptisan Yesus. 3 baptisan, Luga, biar kau tahu. Ayatnya sudah kusebutkan tadi. Kenapa lagi kau katakan tidak ada di 1 Korintus 10 ayat 3 itu baptisan Musa dalam air laut? Kita tidak lagi dibaptis dalam air laut. Paham ya? Jadi kalau kau bilang seluruh baptisan menggunakan air, kau keliru juga. Yesus tidak mau memegang air untuk membaptis orang. Karena bukan dia datang untuk membaptis orang dengan air. Oke, kau mengatakan aku tidak pernah membaptis orang atau memang belum dibaptis pertobatan. Aku nggak pernah berbohong. Ya, karena aku datang bukan untuk membaptis, kata Rasul Paulus. Sama dengan aku. Aku tidak untuk membaptis karena tidak di situ bagianku. Adalah satu kekeliruan. Jika bagianku tidak di situ tapi ku ambil. Sebenarnya itu bagianku karena menurut perintah di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku punya hak membaptis orang. Tapi sekarang kan sudah diambil alih oleh orang-orang yang punya stempel. Oke. Terus kau bilang kau dapat penglihatan. Kami melihat besar. Luga, kau membaptis, kau bilang dekat Danau Toba. Harusnya sekitar Danau Toba juga melihat yang kau lihat. Kalau kau bilang hanya aku yang melihat, betullah kau bapak dari segala pendusta. Kalau kau aja yang melihat, aku pun bisa. Kau nanti sama dengan nabi palsu itu kau, yang mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, hanya dalam mimpi. Paham gak kau, Luga? Jangan kau bilang, oh besar, dia besar. Kalau kau bilang dia besar, raksasa, saya percaya. Radius 100 meter di Danau Toba akan melihat itu semua. Faktanya sampai detik ini belum ada kabar dari Sumatera Utara orang melihat kedatangan Yesus. Terus kau bilang Yesus dengan rambutnya gondrong. Luga. Dan kau bilang, kalau bisa, Rudi bilang, oh, saya juga melihat malaikat. Ya, sekarang aku bilang, Yesus datang kepadaku rambutnya pendek. Kau mau apa? Bukan Yesus itu berarti. Nah, ini dia yang kumaksud. Berarti kau bohong. Rambut pendek kau tolak, rambut panjang kau terima. Artinya kau bohong. Seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berambut pendek. Keliru kau, Luga. Yesus sangat pernah berambut pendek. Ada sesi battle kan ini? Nantilah, sabarlah dulu kau. Kita dua berdiskusi sopan santun, tidak usah menyela-nyela. Sabar, tahan emosi. Aku tadi diam aja terus. Zion, sekali lagi kau buka mic-mu. Keluar aku, Zion, ya. Siap, Bang. Nggak sengaja kebuka. Kita kan sudah janji tadi kau undang aku ke sini. Aku buat minta, tidak boleh, aku nggak terbiasa ribut-ribut. Maklum, sudah makin tua, ya. Yang kedua, kau bilang penginjil, nabi dan rasul. Kau bilang aku guru palsu. Kau nabi palsu, kau juga. Dari mulutmu sendiri pernah ku dengar, tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada nabi di luar Yahudi. Sementara kau Batak kau. Aku nggak tahu, memang mungkin kau keturunan Israel, kau nggak tahu. Dan setelah Yesus naik ke surga tidak ada lagi nabi, betul. Masih ada pengabar Injil di Yerusalem dibilang nabi, tapi Yerusalem pun sekarang benda ada lagi nabi, rabi. Nabi yang mana lagi kau golongannya ini juga? Jangan-jangan kau terinspirasi dari nabi-nabi palsu. Nanti kau bilang, Nabi datang dari tanah Batak karena dibilang Yesus, aku akan pergi dari bangsa ini. Pergi ke bangsa Indonesia dari Danau Toba. Wah, karang-karang kau lagi tuh. Kau bilang, saya belajar dari Google. Haram bagiku belajar dari Google juga. Di dalam dunia debat ini,
Aku paling haram bicara Google kuliah tafsir yang gak mau. Bahkan dikasih orang, ini bang ada buku Christian Prince dalam versi bahasa Indonesia. Aku terima itu, aku tolak. Bahkan ada yang mengirim sama aku PDF kemarin. Oh ini baca, tidak akan aku baca itu. Karena itu akan mencemari otakku. Sementara aku ingin sesuatu itu murni dari kitab suci. Itu biar kau tahu konsep Luga. Bentar ya. Nah, sekarang kau bilang kau penuh Roh Kudus. Saya nggak melihat kau penuh Roh Kudus. Belum pernah kulihat kau penuh Roh Kudus terus cara kau bicara itu lebih santun daripada, ya maaflah, orang-orang di pasar di Yogyakarta. Kalau orang penuh Roh Kudus itu slow, bawaannya slow, nggak kepala berkuar-kuar, saya ketemu Tuhan. Sama lah maling teriak maling. Semua orang bisa mengaku bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bagaimana ketemunya? Harus jelas. Saya bisa melihat sorga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kau melihat Tuhan, kau udah mati. Musa saja melihat Tuhan tidak sanggup. Tapi hebatnya kau bisa melihat Tuhan. Kau di atas Musa. Saya nggak tahu orangnya, apalagi dirimu terbuat dari apa ya. Nah, mengenai anak-anak kau bilang dibaptis, sudah aku jawab. Baru ini kau bilang kau bisa bernubuat, bisa buat mujizat, bisa buat ini. Luga. Matius 7, 21, 23. Diusir kau itu dari hadapan Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang gitu? Kenapa Yesus tidak bilang, oh iya kau sudah mengusir setan dalam namaku, kau berbuat mujizat dalam namaku, kau bernubuat dalam namaku, oke mari sini nak masuk surga. Tidak ada Luga. Diusir kau Luga. Karena ucapan kalian banyak bohongnya. 378 itulah kau. Sama 372. Kau gelapkan semua ayat itu. Yang terang kau gelapkan. Kau harus pahami itu Luga. Kita tidak mau terjebak dalam nabi-nabi palsu. Apa hak kau menjadi nabi? Nabi itu dari kaum Lewi. Kau paham itu. Tapi kau seolah-olah membutakan matamu bahwa ada nabi dari Danau Toba. Kecuali mereka kaum Lewi. Saya nggak tahu yang Danau Toba itu kaum Lewi atau enggak. Jangan kau karang-karang. Itulah sebabnya Yesus datang tidak membuat muridnya menjadi nabi. Kau tahu kenapa Luga? Karena mereka bukan dari golongan Lewi. Pahami itu. Andai kata mereka dari golongan Lewi, Yesus mengatakan mereka nabi. Itu harus kau pahami Luga. Belajar kau sama aku banyak-banyak. Aku memang tidak sarjana teologi. Kalau kau bilang aku tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana aku bisa menguraikan ayat-ayat yang sukar? Aku bukan mengapa kau Luga. Ketika di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan makananmu selama seumur hidupmu si debu tanah. Aku yakin kau nggak mengerti itu kenapa debu tanah dibilang. Sampai bagaimana manusia masuk ke neraka. Aku yakin kau tidak mengerti bagaimana cara manusia masuk ke neraka. Siapa menyiksanya di neraka. Bahkan kuliah banyak pendeta mengatakan malaikat menyiksa di neraka sama nabi-nabi palsu itu. Gak ada itu Luga. Ya. Jadi apa yang kau katakan itu hanya kau besar-besarkan agar orang melihat kau sebagai seorang sosok yang wah luar biasa. Dari wajah kau aja aku bilang gak ada damai sejahtera malam ini. Mana ada wajah dipenuhi? Ini wajah-wajah dipenuhi Roh Kudus. Slow. Teratur ucapannya. Baptis 3 aja kau nggak paham. Jadi Luga, aku tidak pernah mengatakan baptis tidak perlu. Perlu. Tetapi kalau kau tanya, kenapa kau belum dibaptis? Saya sudah dibaptis. Baptis pertama, baptis Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah. Aku sudah murid Yesus. Baptis kedua, aku akui belum. Kenapa belum? Karena aku tahu itu will cardku. Untuk menuju surga, tidak sembarang ku buang itu. Makanya aku berdoa, tunjuklah aku Tuhan bagaimana aku nanti mau mati. Saat aku mau mati, itulah aku minta dibaptis. Sehingga ketika aku mati, dosa aku nggak banyak-banyak kali. Lah kau sekarang, dosamu kau dibaptis umur berapa? Apa kau nggak berbuat dosa sekarang? Masih berdosa. Ditumpu-tumpu lah itu banyak-banyak. Kau sia-siakan kartu truk kau, kartu kau ke surga itu. Tetapi itulah hebatnya Yesus, disiapkan satu lagi. Doa Bapa kami. Sementara kau berdoa, yes God. Lupa berdoa Bapa kami. Kau kira doa kau diterima? Ditolak Yesus, ejalah engkau katanya. Gak kenal yes God. Siapa itu yes God? Gak kenal Luga. Tetap berdoa Bapa yang di surga, sopan. Tidak bisa kau uji coba doa Bapa kami dengan gaya kau. Bapa yang di surga, dikuduskanlah, yes, mananglah kerajaanmu. Gak bisa. Itu doa yang diucapkan dengan santun, sopan, dan tunduk akan takut akan Tuhan. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Itu dibilang berdoalah demikian. Tahu kok arti kata demikian juga? Demikiannya seperti itu. Sementara aku yakin kau tidak begitu berdoa seperti kerasukan setan. Kau bukan kerasukan Roh Kudus. Ya, haleluya, yes God, yes, ayo, yes, Bapa di surga. Apa-apaan itu? Tapi yang diajarkan Yesus berdoalah demikian. Kenapa itu diucapkan? Karena murid-murid meminta petunjuk kepada Yesus. Guru,
Aku berbahagia kau sebut guru juga. Yesus itu lebih banyak dipanggil guru daripada nabi. Guru, ajari kami berdoa. Sebab Yohanes mengajari murid-muridnya cara berdoa. Tahu kau filosofi dari ayat itu? Artinya Yesus mau membedakan muridnya dengan murid-murid lain. Kau bukan murid Yesus, karena doa kau tidak seperti itu. Kau tidak murid Yesus juga. Saya nggak tahu murid Daud. Daud kan berdoa gitu. Kukan menari seperti Daud menari. Itu maksudnya, pisahkanlah kami Tuhan. Itu murid Yohanes ada cara berdoanya. Ini muridmu, bagaimana cara berdoa? Oke, kata Yesus. Ya, Matius 6, tunggu dikit lagi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku nggak tahu aliranmu apa. Tetapi kalau kau bilang kau aliran dari Sikaraba-raba, Luga, sekali-sekali kau datang ke gereja jadi jemaat, gereja lain, kau bawa pena, kau bawa kertas. Kau dengar mereka berdoa bagaimana? Mulai dari awal sampai akhir, ada nggak doa ini didoakan? Kau bawa pena. Paham nggak, Luga? Memang sekarang sudah mulai orang tua ada ya, di akhir dah. Tapi kau bawa, tuliskan doa pertama, ada enggak? Enggak ada. Doa kedua, enggak ada. Yang ada adalah kalian membentak-bentak Tuhan, menjerit-jerit, seolah-olah kemasukan roh. Roh yang mana kamu masuk, Luga? Oke, silakan Luga. Oke, saya semakin yakin ya, Le Rudi ini memang guru palsu. Ajaran yang diajarkan dia ini memang ajaran setan. Saya makin yakin. Bener. Coba ketawa kau, Le. Ajaran kau tuh ajaran setan, bener. Kau tuh guru palsu. Semua kau lawan semua. Nabi Tuhan kau lawan. Kau tuh guru palsu sebenarnya. Kami berdoa Tuhan Yesus datang. Kau bilang bukan Tuhan. Kau tidak bisa membuktikan. Kau hanya mengatakan itu bukan Yesus loh. Kami sering didatangin malaikat. Kalau kau memang guru palsu, kenapa malaikat gak datang sama kau? Tapi terbukti malaikat gak ada bersama-sama dengan kau. Tuhan pun gak pernah bersama-sama dengan kau. Kau pun tidak ada tanda-tanda mujizat. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada, yaitu mereka akan mengusir setan dalam nama. Dan itu sudah kami buktikan. Dukun-dukun di Tanah Batak, setan-setan, santet, tuyul, kami usir semua dalam nama Yesus. Dan itu sudah diuji. Kami sering tanding. Hampir tiap hari kami tanding. Kau kan cuma ngomong-ngomong doang, mujizat kau nggak ada, pernyataan malaikat kau nggak ada. Resmilah kau ajaran setan. Mujizat, nggak punya kau, nggak bisa ngusir setan kau. Penglihatan juga, kau nggak pernah didatangin malaikat. Terus apa? Kau bilang Nabi itu nggak ada. Nabi itu di satu Kisah Para Rasul 13 itu masih ada Nabi. Kau bilang Yohanes Pembaptis Nabi, ternyata kau pembohong. Kisah Rasul 13, Barnabas juga Nabi, Simon juga Nabi. Kau bilang Yohanes Nabi terakhir. Kau pembohong. Nabi memang untuk Nabi yang suluk itu memang dari Israel, karena mereka menulis kitab suci, membuat fondasi pengajaran. Nabi akhir zaman itu adalah nabi-nabi untuk mengkonfirmasi suara Tuhan yang tidak melawan Alkitab. Selagi penglihatan itu tidak melawan Alkitab, ajarannya, berarti dia nabi Tuhan. Saya kan mengatakan Yesus Tuhan, Yesus disalib. Lalu saya nabi palsunya di mana? Saya melihat Tuhan Yesus, kau bilang kau marah karena kau nggak pernah melihat Tuhan. Salah kau, siapa nggak suruh kau? Kau cuma menafsirkan kitab suci. Makanya kalau kamu tidak punya mujizat seperti yang dikatakan si Jian tadi, semua yang kau katakan itu bohong semua. Apa mujizatmu? Kau cuma ngomong. Kalau ngomong itu penipu, pembohong, penyesat. Ngomong, mujizat nggak ada, bohong semua itu. Nggak ada gunanya kau ngomong. Lebih baik kau nggak ngomong, tapi kau bikin mujizat. Itu jauh lebih mahal. Supaya kau jangan jadi tukang tipu lah. Ya? Ada orang kerasukan setan. Kau ngomongin, emang setannya lari? Enggak. Oh, saya ada orang kerasukan setan, tumpang dalam Yesus lepas sembuh. Ada orang sakit, tumpang saraf. Harus ada mujizat, ya enggak. Kamu kan cuma ngomong-ngomong. Kau bilang lah kau mau ngajarin, ngapain kau ngajarin aku? Aku aja udah masuk TV One, kau belum pernah masuk TV. Jauh aku lebih terkenal dari kau, cok. Gua ajar juga tuh. Makanya jangan kau ngajarin aku, Le. Oh, aku ini opung kau. Sudah? Udah, belum, Okay. santai. Jangan takut. Siapa yang takut? Aku ini ibarat kata nih opung kau di dalam dunia debat, Le. Kau melihat Tuhan Yesus nggak pernah kau. Kau debat Tuhan Yesus menampakkan diri pun kau nggak pernah. Kalau kau debat siapa yang nampakin diri? Paling yang nampakin diri Lucifer. Masa gua malaikat datang bilangnya bukan dari ini orang sirik banget sih lontong sayur. Kalau orang berdoa malaikat datang harusnya kau senang. Bang Duga, aku mau belajar sama kau. Gimana caranya biar malaikat datang? Artinya kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan.
Ini kau ngomong sana, ngomong sini, ujung-ujungnya mujizat nggak punya. Jadi apa yang mau kau jual? Omongan kau. Ya orang stres senang dengan omongan kau, karena mereka juga stres. Stres sama stres, udah saling menghibur. Jadilah subscriber kau itu. Makanya untuk subscriber kau bertobat juga, suruh baptis. Intinya kau nggak mau dibaptis, udah kau usah muter-muter. Kau bilang lah, oh dibaptis kecil. Ku bilang baptisan kecil itu bohong, itu kan baptisan. Itu pasal penipuan itu, 378 itu. Jadi, sekali lagi ya, jangan kau iri kalau kami berdoa malaikat datang. Jangan kau iri. Jangan kau bilang itu setan, jangan. Kecuali kau sering didatengin malaikat. Jadi kesimpulannya, kau ini, ya, apa yang kau omongin itu tidak ada kuasa Tuhan meneguhkannya, tidak ada mujizat yang meneguhkan omongan kau. Aku disertai Tuhan, malaikat datang, mujizat ada, malaikat datang, mujizat ada. Tuhan Yesus menampakkan diri. Baru saya boleh ngajar, nah kau siapa? Malaikat nggak pernah datang, mujizat nggak punya, cuma ngebacot. Kalau ngebacot juga si Triun Slayer juga lebih tajam omongannya dari kau. Jadi udahlah, bertobatlah kau, baptislah. Kalau kau juga masih mau dibaptis, kelautan api dan belerang lah kau. Udah. Lihat. Oke, Nabinya Tritung aja lanjut ya. mengakui aku langsung dari belakang dulu. Kau mengatakan kau didatangi oleh malaikat. Terus kalau aku tanya siapa saksinya, kau nanti bilang paling kawan kau lah yang biar dia mengakui kau. Kau tidak ada bedanya dengan nabi palsu yang sono. Malaikat itu nggak butuh saksi. Jangan jawab. Lay Luga, bentar gua mute Lay Luga. Ya silakan ini. Lay mulai ini, Lay. Lanjut. Tolong jangan dibantah dulu Bang Luga, biar kasih kesempatan buat Bang Rudi gantian kan. Ada waktunya, masih ada waktunya. Jadi kita sportif dikit, oke? Ya lanjut. Nanti John. Oke, semua ada diam. Oke, salam buat kawan-kawanku. Siap. Bang Lugo. Oke, diam. Sudah diam. Sama Ya. Jadi Luga, kau bilang kau jumpa malaikat. Paling kalau aku tanya di mana kau jumpa malaikat, di alam pikiranku. Aku saja yang bisa melihat. Itu ciri-ciri nabi palsu. Kau bedakan misalnya dengan Musa, banyak orang menyaksikan dia naik ke gunung Sinai itu, dia naik ke gunung Horeb, dia berbicara dengan Tuhan. Lah kau ujuk-ujuk paling Tuhan datang dalam pikiranku, itu paling tinggi. Sehingga orang tidak bisa melihat pikiranmu. Siapa lah bisa melihat pikiranmu? Sedangkan kau bilang tadi saya melihat Tuhan Yesus raksasa. Belum ada berita dari Sumatera Utara ku dengar sampai detik ini di langit ada penampakan Tuhan Yesus. Artinya kau pembual besar di abad 21 ini Luga. Pembual besar. Paham gak kau Luga ya? Kau bilang kau penuh Roh Kudus, wajah kau nggak berseri Luga. Wajah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berseri, tutur katanya lembut, slow, nggak emosion, sabar, ya, bisa menahan amarah, bisa menahan, ya kayak kau tadi itulah nyeletuk, nggak perlu itu. Tunjukkan bahwa memang di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kau harus belajar banyak ini dari aku Luga. Kalau aku memang sudah masuk tataran itu ketika bicara firman Tuhan, aku sudah bisa menahan itu. Tetapi kadang kalau ada yang menghina ibuku kayak tadi siang memang aku marah ya. Lanjut. Yang kedua, kau bilang mana ada kecil dibaptis itu kau karang-karang Luga. Matius 28 ayat 19 harus kau pahami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku tanya lah dirimu nanti kau jawab. Sejak kapan orang jadi murid Yesus? Apakah anak kecil tidak bisa jadi murid Yesus? Ataukah untuk menjadi murid Yesus itu harus orang dewasa? Kau ingat ketika Yesus dengan anak-anak itu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku katanya. Jadi sejak anak-anak, orang harus sudah datang kepada Yesus. Itu biar kau pahami Luga, maka harus dibaptis. Karena kalian selalu mengagungkan baptis itu harus diselam. Ini namanya kekeliruan. Sehingga kalian tidak percaya anak-anak bisa dibaptis menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan, sejak dari kandungan ibuku. Artinya sejak dari kandungan ibu pun, kita bisa menjadikan anak kita murid Yesus. Bagaimana caranya? Ya, mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi jangan kau bilang harus dibaptis sudah besar. Enggak Luga. Dan baptis Yesus tidak dengan air Luga. Tidak mau Yesus membaptis dengan air. Itu harus kau pahami. Ya Luga ya. Nah berikutnya. Kau bilang kalau aku berdebat tidak pernah nampak gambar Yesus. Yang nampak itu adalah Lucifer. Betul kau bilang itu. Setiap aku berdebat nampak wajah kau di mataku. Berarti kau adalah Lucifer itu. Kaulah yang kulihat terus. Kan itu pernyataanmu. Paling kau setiap mau apa kalau kau bukan Yesus yang ada hadir di hadapanmu. Di wajah kau lihat, tapi Lucifer. Betul Luga. Kadang tadi pun aku mau berdiskusi gini, belum kulihat kau sudah nampak wajah kau. Berarti kau adalah Lucifer itu. Mungkin tak? Aku pun heran. Kau betul. Terima kasih Luga. Kau jelaskan dirimu. Terus kerasukan setan. Apalah kau kira hebatnya orang mengusir setan Luga? Kau tahu Pinampi yang di sana itu juga bisa mengusir setan. Dari Danau Toba orang datang ke dia. Bisa diusirnya, hei kau dari ini ya, siapa kau? Apa bedanya kau dengan itu? Luga. Jangan kau banggakan sesuatu yang gak pantas untuk dibanggakan.
Kalian, aliran kalian ini sukanya seperti itu. Kenapa? Kalian tahu kelemahan orang-orang, tidak suka mendengar firman Tuhan, tetapi lebih suka mendengar mujizat-mujizat. Makanya dulu kau sempat mau menyantet aku. Kau lihat aku sekarang masih hidup. Berarti Tuhan menjagaku. Itu aja yang bisa kubilangkan. Jadi Luga, ada orang kemasukan setan, kami usir. Hei, Luga, kau nari, hanya pakai batu, airnya dicelupkan gini orang sehat. Itu biar tau kau. Yang ibu-ibu itu yang di Jawa Timur atau mana, berbicara dia dengan hantu itu, sini, kau dari mana? Mau ku tak cubit lo, tak cubit. Bicara hantu, aku dari Danau Toba. Lebih hebat lagi tuh kulihat dari kau Luga. Luar biasa kalau hanya itu kau banggakan. Tapi ingat, Matius 7:21-23. N-nya lah engkau, kata Tuhan Yesus sama kau Luga. Hati-hati kau Luga, N-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi, kau bilang nanti akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kalau kau nabi akhir zaman Luga, kau jamin gak setelah kau gak ada nabi lagi? Pasti kau bilang ada. Pasti orang lain juga mengakui ada. Banyak orang ingin menjadi nabi. Kenapa gak menjadi Tuhan aja kau sekalian Luga? Tuhan akhir zaman. Sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan keselamatan datangnya dari Yerusalem. Keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Keselamatan datangnya dari orang Israel, tidak dari orang Batak. Tidak dari marga Tambunan. Tidak ada itu. Dari marga Lewi. Jangan kau cabut haknya Lewi, Luga. Dari bangsa Israel, jangan kau cabut haknya Israel. Maka murid-murid Yesus tidak dikatakan nabi Luga, kau harus paham. Kenapa tidak dikatakan nabi? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Kalau menjadi nabi itu hak-hak orang Israel. Tidak bisa dicabut itu Luga. Firman Tuhan itu kekal, bukan asal-asal. Kalau sampai ada nabi di luar bangsa Israel, Alkitab mengatakan itu nabi palsu yang dipaksakan menjadi nabi. Makanya dibilang para rasul, tidak dibilang para nabi. Apa susahnya Yesus mengatakan para nabi, tapi Yesus tidak melakukan itu. Kau tahu sebab apa Luga? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul, tetapi menjadi nabi itu hak Lewi. Belum pernah ku dengar Tuhan mencabut hak Lewi. Tidak ada itu Luga. Yang baru yang berikutnya. Apa ini? Yohanes Nabi terakhir. Aku nggak pernah mengatakan Yohanes Nabi terakhir. Karena waktu itu masih ada. Setelah itu nabi-nabi datang kan aku bilang. Tapi orang itu dari Yerusalem. Utusan Yerusalem bukan utusan Danau Toba. Apalagi sampai kau bilang utusan Jakarta. Utusan Yerusalem itu. Kisah para Rasul 15. Hanya untuk mendapat fatwa. Rasul Paulus harus berangkat ke Yerusalem. Tidak bisa minta fatwanya ke Danau Toba. Apalagi minta fatwanya ke Jakarta. Sinode kau nggak bisa. Jadi aku bilang sinode kau itu sesat. Melahirkan nabi-nabi sesat seperti kau ini Luga. Jujur aja aku bilang, kau bukan orang Israel. Kau bukan dari Yerusalem, pelantikan kau nggak di Yerusalem. Nabi-nabi itu pelantikannya dari Yerusalem. Kisah para Rasul baca. Harus berangkat mereka ke sana. Paulus pun tidak bisa jadi nabi. Itu biar tahu, dia orang Yahudi, tapi bukan Lewi. Harus kau pahami itu juga. Petrus pun tidak bisa jadi nabi. Yang sudah pemegang kunci surga, Petrus. Datang-datang ujuk-ujuk seorang yang dari antah berantah, yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, mengaku nabi, hanya melihat. Petrus sudah bertemu langsung mata dengan mata, tapi tidak dibilang nabi. Pemegang kunci surga lagi. Jangan sembarang menyebut-nyebut nabi Luga. Nah, berikutnya. Nah, kau bilang kau didatangi Tuhan. Ayat mana yang mau kau jadikan dalil untukku kau didatangi Tuhan? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga apa katanya? Aku akan mengutus roh penghibur. Paham gak kau? Roh Kudus. Itulah ganti Yesus di dalam bumi ini. Dan itulah sebabnya di dalam hati manusia itu ada Roh Kudus. Bapa di sorga dengan firman-Nya sekarang di sorga. Itulah sebabnya Bapa di sorga tidak berfirman lagi ke dalam dunia. Kalau sampai Yesus bicara dengan kau Luga, aku bilang, cabut Wahyu 18:19, kau tulis Luga 1 ayat 1. Itu baru benar. Ini tidak pernah kulihat kitab namanya Luga 1 ayat 1. Oh, Nabi bukan harus menulis kitab suci. Betul. Itu nabi-nabi yang tidak mendengar firman Tuhan. Tapi nabi-nabi yang kepadanya firman Tuhan disampaikan, seperti Musa, dan Musa menyampaikan kepada umat manusia. Itu namanya nabi yang menulis kitab. Loh, kenapa banyak nabi-nabi dari Yerusalem tidak nabi? Karena mereka tidak pernah dapat wahyu, tetapi menyampaikan isi kitab-kitab yang lama. Juga, Rasul Paulus saja bicara langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak mau mengatakan dirinya nabi. Lah kau ujuk-ujuk. Umur 8 hari belum disunat, sudah berani mengatakan nabi. Mana ada nabi yang gak disunat umur 8 hari, kecuali Musa. Itu karena dia dibuang.
Baru kaulah nabi yang ajaib kulihat tak pernah disunat umur 8 hari, ujuk-ujuk jadi nabi. Harus kau tanyakan juga itu Luga. Sama itulah. Nah, kami didatangi malaikat. Kami ini nggak kuat aku mendengarnya. Malaikat siapa yang mendatangi kau ini sekarang? Kenapa nggak kau bilang aja kau didatangi dicabut nyawa langsung? Karena itu malaikat pencabut nyawa katanya. Luga, kalau kau sampai didatangi Tuhan, ku bilang Luga, dan kau melihat di langit, sudah kita buktikan. Pembuktian tidak harus aku katakan berbohong sama kau, aku melihat Tuhan. Terus kau percaya. Jikalau itu yang kau katakan, kenapa kau tidak memeluk agama, maaf ya, kawan-kawan muslim, agama Islam saja? Kenapa kau nggak percaya? Sementara aku harus percaya sama kau. Sementara kau tidak percaya Nabi bertemu dengan malaikat. Kan lucu kau Luga. Nabi makan punya kitab, kau nggak punya kitab. Terus hebat kali kau mengatakan kau Nabi ke-26, dari mana jalannya? Kitab kau nggak ada, apa kau nggak ada? Terus aku harus percaya sama kau bertemu Tuhan. Sementara kau tidak mau percaya kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan. Kan unik, lucu Luga. Pahami itu Luga ya. Sekarang mengenai baptisan itu. Ingat Luga, baptis ada 3. Jangan kau ngotot baptis 1. Kalau kau masih bilang baptis 1, memang harus banyak kau berguru sama aku. Aku bukan guru palsu. Karena itu semua tertulis di Alkitab. 3. Baptis yang dikenakan sama kita 2. Baptis Yesus itu yang pertama. Kalau kita lahir Kristen. Tetapi itu bisa menjadi yang kedua atau pertama. Kalau terbalik kita buat bisa Luga. Contoh, orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus dibaptis sudah dewasa. Bisa dulu dia dibaptis selam, bisa dia dibaptis jadi murid Yesus dulu. Terserah. Tapi 2 itu harus dialami orang. Tetapi jangan sembarangan memberikan dirimu untuk dibaptis. Tetapi berilah dirimu untuk dibaptis. Kalimatku ini pun sulit kau mengerti kurasa. Jangan sembarangan dirimu memberikan diri untuk dibaptis Yohanes. Tetapi kamu harus dibaptis Yohanes. Semoga kau paham. Ya. Oke, silakan. Oh enggak, kan tadi Luga yang pertama ngomong, baru aku kedua. Iya, siap. Nanti kalau aku sudah ngomong, berarti kan sudah selesai harusnya ini. Ya, Kalau nanti dia jadi ngomong, gini. habis ini aku ngomong lagi. Aman, siap. Nah, jadi Gini, kasih ya, ini untuk babak terakhir kasih waktu 2 menit saja. ya sip. Jadi gini, Nah, untuk menjawab ini kasih waktu iya nanti juga lah buat gua saya. kasih Kamu jawab, lama sabar. sekali. Gua kasih jawab Makanya ini lama supaya sekali. aman. Enggak akan gua iniin kok. Gua hakim yang adil di sini. Samain aja waktunya. Iya, tunggu bentar, diam dulu. Lai, ini lu ngomong nanggepin Lai Rudi, Lai Luga. Abis Iya, abis nanggepin langsung closing. Iya. Oke, abis closing Lai Rudi closing, ya. Nah, habis Luga aku lagi. Iya, itu Kan Lai Rudi itu urutannya. closing, sambil closing Iya. Lai. Nah, oke. Habis itu dia closing lagi. Enggak, dia enggak dengar. Oh ya, udah itu terakhir ya. Ini Bukan. dia langsung closing ya. Itu maksud gua. Jadi Lai ini Nah, silakan, Lai Rudi, silakan. Lai Luga nanggapin Lai Rudi, langsung Lai Luga Kalian closing, habis Lai Luga closing, Oke. Lai Rudi closing. Lanjut babak Oke. 2 ya, baptisan. Oke. Dimengerti? Ya, perpuluhan babak kedua. Oh Ya. iya salah, Oke. perpuluhan. Oke, siap, silakan Lai. Ini yang pertama nanggapin. Silakan. Gini ya, oke. Rudi kan tadi mengatakan siapa saksinya kamu melihat malaikat? Malaikat itu tidak bisa disaksikan karena itu diberikan kepada nabi-nabi Tuhan. Kalau layar Rudi ini rindu ingin melihat malaikat, jangankan melihat malaikat, ngelihat boolnya Lucifer pun nggak diizinin lah ini. Jadi jangan bilang orang Danau Toba melihat malaikat, nggak bisa. Yang bisa barang siapa yang suci hatinya dia akan melihat Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang melihat malaikat. Kalau kau nggak percaya kau boleh saksi, dan itu kau perlu saksi. Mujizat-mujizat itulah yang nanti yang menentukan penglihatan itu benar apa tidak. Jadi Anda tidak mengatakan mana orang Danau Toba nggak pernah, nggak boleh mereka melihat. Jangan kan melihat Tuhan, lihat pantatnya Lucifer aja nggak diizinin sama Lucifer. Jadi jangan anggap sesuatu melihat malaikat itu sesuatu yang murahan. Terus orang lihat nggak bisa. Waktu Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor yang diajak cuma 3 orang untuk melihat Tuhan dimuliakan di atas gunung. Nggak boleh yang lain naik sembarangan masuk. Musa pun waktu naik ke Gunung Kudus dibikin batas di sekeliling gunung itu. Nggak boleh orang lihat. Kalau mencoba melihat, dilempar pakai batu sampai mati. Jadi nggak sembarangan lihat malaikat itu. Dan Anda pun tidak pernah melihat malaikat. Jadi Anda nggak usah mengatakan bahwa itu penglihatan palsu atau karena Anda pun tidak punya mujizat sama sekali. Nah, mengenai pengusiran setan, dukun juga bisa mengusir setan. Bisa juga rupanya ditipu sama dukun. Dukun itu tidak bisa mengusir setan, tapi dukun memakai kuasa setan yang lebih tinggi mengusir setan yang lebih kecil. Makanya pengusiran setan itu wajib ada penglihatannya. Kalau lu gak mengusir setan, harus ada yang melihat. Teman saya sering, si Rali, emang dia karunia melihat. Dia melihat malaikat turun dari sorga, itu membawa rantai, mengejar itu setan-setan. Jadi harus ada penglihatan seperti itu. Kau bilanglah Ponari, pakai batu usir setan, itu bohong. Kenapa kau bisa ditipu sama Ponari? Ponari pun nggak bisa ngelihat malaikat, ngelihat setan iya. Ya, coba kalian tanya toko-toko santet, toko-toko yang juga. Ngelihat setan sering, ngelihat malaikat nggak pernah. Malaikat bersayap, Gabriel nggak bisa itu. Orang-orang seperti orang-orang berdosa melihat malaikat itu nggak bisa. Barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 51 juga Yesus berkata, dia berkata kepada Nathanael, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa itu? Kau akan melihat anak manusia duduk
dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi penglihatan malaikat itu sesuatu yang terlalu sangat mahal. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, khususnya nabi-nabi Tuhan. Ya, kalau masalah nabi, simpel aja kok. Apabila nabi itu bernubuat dan tidak terjadi nubuatannya, maka itu nabi palsu. Kemarin waktu sebelum tsunami ada seorang pendoa melihat akan terjadi tsunami besok di Aceh. Terjadi tsunami-nya, berarti nggak usah Rudi ini terlalu takut sama gelar nabi. Rasul itu lebih tinggi dari nabi lah ya. Paulus itu nabi, tapi gelar yang diberikan kepada dia yang lebih tinggi adalah rasul, karena rasul itu sudah merangkap nabi juga. Nabi itu kan orang yang disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Petrus disuruh nggak? Disuruh, berarti dia juga nabi. Jadi rasul itu sudah merangkap nabi. Jadi gelar rasul itu di dalam dirinya juga sudah ada nabi. Jadi jangan kau bilang nabi lebih tinggi dari rasul, salah kau. Inilah makanya lah ini mengajar orang ya. Mengajar orang tanpa maklum lah, orang nggak sekolah teologi, udah nggak sekolah teologi, nggak oke lah dia nggak sekolah teologi, tapi setidaknya ada mujizat gitu loh. Misalnya dia mengusir setan, menyembuhkan orang seperti Pastor Andi Simon, membuat tanda-tanda mujizat. Ini nggak ada mujizatnya. Jangan kau larikan itu ke Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 itu adalah orang yang setelah membuat mujizat, dia misalnya pergi ke tempat percabulan. Besoknya dia membuat mujizat, besoknya dia berzina lagi. Maka pada hari terakhir Tuhan berterus terang, tanyalah kau dari hadapanku. Bukan karena dia membuat mujizat Tuhan jadi marah, bukan. Anda sesat lagi, Anda mengartikan firman Tuhan itu secara sepotong-sepotong gitu loh. Ya, misalnya nabi itu bukan jabatan yang menakutkan. Nabi itu sama dengan pendeta, nabi itu sama dengan penginjil. Makanya ada 5 jurusan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Itu sebenarnya jabatan yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Nabi lah tugasnya nabi ini posisinya agak lebih tinggi memang, karena posisi ini sebagai mata mengawasi pengajaran-pengajaran sesat. Nah, yang berhak mengoreksi guru-guru seperti Lai Rudi ini kan bukan nabi, karena dia nggak pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus nggak pernah menampakkan diri sama dia. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus masih menampakkan diri, tetapi bukan datang dengan kerajaannya untuk menghanguskan setan, karena itu ada waktunya. Itu secara resmi dia datang sebagai King of King itu nanti. Tetapi menyertai anak-anaknya di muka bumi, perlu nggak dia menampakkan diri? Perlu dong, untuk menguatkan murid-muridnya melalui mimpi dan penglihatan. Itu perlu ya. Terus saya nabi. Waktu itu ada seorang pendoa, bukan saya yang mengatakan diri saya nabi, Eli, seorang pendoa di jaringan doa nasional. Bang Luga, saya berdoa di Menara Doa, saya mendapat penglihatan bang. Apa? Saya melihat Bang Luga berdiri di atas panggung itu yang hadir 3 juta. Lalu itu dari segala bangsa di jamaat Tuhan dan mereka menangis. Lalu orang yang dari segala bangsa itu berteriak, bang, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu mereka mengatakan dia adalah nabi. Lalu ditanya lagi, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Dia adalah rasul. Nah, berarti saya dinubuatkan dalam penglihatan itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ada sampai akhir zaman, tetapi yang menulis kitab suci memang berhenti hanya orang Israel, karena mereka adalah yang punya hak sulung. Kalau ada hak sulung berarti ada yang nggak sulung, adik-adiknya kan ada, yaitu bangsa-bangsa. Jadi jangan kau larang Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ngomong, katakan kepada si Rudi, dia akan ke neraka. Kalau Tuhan ngomong sama saya sampaikan, itulah namanya suara kenabian, supaya jangan kau ke neraka. Ajaran yang kau ajarkan itu semua ajaran sesat. Ya, ada satu penglihatan lagi, kesaksian dari Mukendi, mantan dukun Afrika yang telah bertobat menjadi seorang penginjil. Tugasnya dia itu melemparkan roh jahat ke setiap gereja. Dilempar 100 roh jahat, 1000 roh jahat, hancurlah gereja itu. Lalu dia ingin melempar roh jahat ke dalam satu gereja. Ternyata di gereja ini ada api yang mengelilingi gereja ini, ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga. Lalu mungkin dia ini waktu dia menjadi dukun di Afrika, dia heran. Kenapa ya? Di gereja ini saya lempar roh jahat, hancur gerejanya, berantakan, gosip, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Tapi sementara gereja ini ada apinya, ada malaikatnya. Setelah dia masuk Kristen bertobat, ternyata dia baru sadar bahwa gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik dan ada malaikatnya. Pedang-pedangnya dari berapi. Nah, inilah yang membuat si Rudi ini tidak menerima Roh Kudus. Baptisan itu maksudnya bukan 3 baptisan, tetapi itu nubuatan dalam perjanjian lama. Dia dibaptis dalam awan. Itu sebenarnya masih bentuk nubuatan sebagai simbol. Sebelum baptisan yang sesungguhnya itu adalah baptisan Roh Kudus. Itu dibaptis oleh Yesus. Tetapi perlu juga diberikan tanda bahwa supaya ketahuan nih, ini orang mau dibaptis gak? Karena Roh Kudus itu kan gak kelihatan. Oh, saya dibaptis Roh Kudus, mana loh? Makanya perlu ada tanda baptisan air, supaya bahwa dia mengakui secara jasmani dan secara roh bahwa dia udah menerima Tuhan. Nah, si Rudi ini mempertahankan
bahwa dia udah dibaptis dari kecil. Menurut saya baptisan kecil itu bukan baptisan. Menurut saya itu cuma tipuan, 378 pasal penipuan. Makanya dia intinya kesimpulannya dia tidak mau dibaptis. Baptis selam kapan? Oh, saya masih berdosa. Alasannya terlalu banyak. Ini orang udah berjatuhan ke neraka. Dia ngajarin, oh nanti saya dibaptis selam. Intinya ini jujur saya nyatakan malam ini sesat guru palsu ini, dan ini hukumannya hukuman neraka ini. Jadi itu aja kesimpulannya, bahwa Rudy menolak baptisan dan hukumannya adalah hukuman neraka. Atas dasar apa saya mengatakan seperti itu? Saya hamba Tuhan, saya diteguhkan dengan penglihatan, saya juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Rudy mujizat nggak punya, penglihatan nggak punya, cuma ngomong sana ngomong sini. Kalau cuma ngomong bro, kita nggak mau menggantungkan nafas dan nyawa seluruh umat manusia ini yang pendengar subscriber kamu hanya dengan omongan kamu. Omongan kamu itu tidak bisa menjawab nyawa orang, Rudy. Tetapi kalau tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada namaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan tumpang tangan, orang sakit sembuh. Dan ini udah saya lakukan, menumpang tangan sembuh, penglihatan sering, dan juga tanda-tanda mujizat. Jadi karena tidak ada di dalam diri lain tanda-tanda mujizat, ya, tidak ada juga penglihatan, tidak ada juga yang menjamin omongannya dia untuk membantah mujizat yang saya lakukan, karena dia cuma total nol mujizat, cuma omongan doang. Terlalu banyak, maka resmi saya katakan dah selesai. Selamat malam. Iya, malam juga lah ya, penutupan yang apa, Ya. narasi yang sangat besar ya dari seorang Oke, nabi. aku lagi. Ya, lah ini aku Oke. ingetin dipersingkat karena closing statement, ditanggapin dipersingkat Ya. ya supaya nggak kemalaman. Ya, Lanjut. Oke, terima kasih. Dia katanya melihat malaikat dan melihat Tuhan harus nabi. Ya, sudah, kau harus percaya kepada nabi yang mengatakan dia ketemu dengan malaikat dan ketemu dengan Tuhan. Jangan pernah kau bantah agama kawan-kawan kita ya. Itu juga nabi. Lihat Tuhan kau bilang seorang diri, tidak. Musa bertemu dengan Tuhan dalam tiang awan tiang api, seluruh bangsa Israel menyaksikan. Mereka di belakang, tiang awan tiang api di depan. Ya, jadi kalau nabi-nabi palsu seperti itu gak boleh ada yang melihat. Kenapa? Kalau ada yang melihat nanti orang bilang nggak ada pun, nggak ada kulihat. Ya seperti Luga inilah, ada pening dia. Ya Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, sukacita nggak ada, pening dia sekarang. Sulit. Ya. Terus dia bilang kalau ada dukun mengusir setan itu setan besar mengusir setan kecil. Baru tahu aku tuh, padahal kita mengatakan tidak mungkin sesama setan saling mengusir. Ya, orang itu berkawan kok. Ya, ya baru tahu aku itu ya. Dari si Luga ada setan besar, setan kecil. Saya nggak tahu takaran setan itu besar apa, takaran setan itu kecil aku nggak tahu. Ini ciri-ciri guru-guru nabi-nabi palsu lah ya begini ya. Nabi-nabi palsu itu omongannya ngawur. Ya. Baru ini ini apa? Malaikat tangannya bawa rantai kan ya. Ini malaikat apa lagi nih? Malaikat rantai namanya kah? Atau malaikat apa ya? Nanti untung enggak kau bilang bawa tombak ya. Kalau bawa pedang ada di dalam Alkitab, bawa rantai. Makanya aku bilang kau harus membuat kitab suci namanya Lugawan Tambunan. Ayat 1. Bakal aku melihat penampakan, aku melihat di langit ada seorang malaikat. Lugawan Tambunan 2. Dia membawa sebuah rantai. Ini kan mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengejar babi. Kan gitu misalnya. Ya bisa jadilah. Baru yang ketiga, ini nubuatan. Ada seorang menubuatkan. Nubuatannya semua 100 diucapkannya apa 100-100-nya benar. No, tidak. Lebih hebat Nostradamus. Peramal itu kawan. Kalau kau memang bilang itu nubuatan. Karena apa yang diramalkan Nostradamus benar. Joyo-boyo. Jangan-jangan itu nanti kau bilang juga, Nabi ini karena benar ramalannya. Tidak juga. Saya pernah melihat Jaya Ratnam dari aliran kau itu. 100 yang diucapkannya memang ada yang benar. Cuma 1-2. Yang 98 lagi, no, nihil. Itu pun karena akun bisa bilang 1 hari kulihat kau akan bekerja. Ya memang semua orang 1 hari bekerja kalau giat. Kan begitu. Ya. Baru Mr. pergi. Nah, kau bilang Matius 7 ayat 21-23 itu orang-orang yang berbuat mujizat, bernubuat terus pergi ke pelacuran. Kau ambil contoh. Baru tahu aku. Ada orang lulusan pelacuran bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa baru tahu aku tuh Luga. Baru tahu aku dari kau tuh. Takutku kaulah itu. Takutku kaulah itu. Ya, setahu aku orang yang bermujizat, orang yang buat nubuatan itu mana pernah dia ke pelacuran habis itu pulang dari pelacuran buat mujizat. Jangan-jangan kau itu. Takutku ya karena kau kan nabi buat mujizat. Kalau ceritakanlah kisahmu, aku nggak tahu loh. Setahu aku Musa buat mujizat nggak pernah dia ke pelacuran dulu, baru buat mujizat dari itu. Biasanya orang yang sudah ke pelacuran udah berdosa. Orang berdosa itu nggak bisa lagi buat mujizat. Jangan-jangan kau gitu ya Luga, berbuat dosa dulu baru datang mujizat. Luar biasa. Baru kau bilang ini. Yang menubuatkan kau menjadi nabi pun lucu. Memang namanya sama dengan nabi Eli. Tetapi Eli orang Jakarta.
Orang Indonesia, bukan Eli yang orang Lewi itu. Ngarang pula kau Luga. Itulah namanya, aduh kalau aku malu Luga. Yang menubuatkan aku mau jadi nabi nih. Yang menubuatkan aku menjadi nabi siapa? Si John. Siapa si John ini? Buka Alkitab. Oh Yohanes, bukan John. Dilihat lagi, gak ada. Nabi yang mana lah menubuatkan kau ini? Akan kecuali kau ada tertulis di kitab suci atau kau tambahi seperti Nabi apa itu dibuat di situ, nanti kau buat Lugahon 1 ayat 5. Aku dinubuatkan oleh siapa kira-kira mau kau? Nabi misalnya Rasul Paulus bahwa akan datang Nabi setelah Yesus atau setelah apa yang namanya Lugahon Tambunan. Buat aja baru itu sah. Ada namamu dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu baru sah Luga. Baru yang terakhir, gereja karismatik, ada orang dikirim setan, dikirim sini, gereja karismatik terlindungi. Kau berbohong. 378. Kenapa saya katakan berbohong? Belum pernah saya lihat di gereja HKBP, di gereja Katolik, pastor berdoa di depan orang kerasukan setan. Tidak pernah. Tetapi di gereja-gereja karismatik, maaf saja, si keraba-raba kerasukan setan. Ini masuk setan. Saya usir dalam nama Yesus. Mana ada di dalam gereja setan bisa masuk, hanya di gereja karismatik lah itu ada. Di gereja HKBP nggak ada orang kerasukan setan, ibadah baik-baik, nyanyi gini segala, berdoa dengan khotbah, datanglah karismatik. Wah, joget, saudara, ayo maju yang ke depan yang mau didoakan, maju dia, waras, mulai menyanyi, mulai terhanyut, mulailah keluar tangan, sikar raba-raba, kemasukan setan semuanya. Kan itu dibilang, ini sudah kerasukan setan, kita usir dalam ini. Dibilang, nyala kayak ibu setan. Ada sesi battle kayak gini ya. Ini kan bukan closing namanya. Ini namanya mau ngajakin Enggak, iya ini closing lah. Lai dihargain aja. Iya udah lanjut Lai. Ya. Kau tadi bicara lu gak ada ku lapar. Aku diam aja terus. Iya Lai ditahan aja Lai. Ini kan cuma Iya, dialog. masalahnya dia topik baru lagi dia. Enggak, ini nggak topik baru, ini contoh. Lanjut. Ini kan dia yang membuat tadi. Ini ku tulis Ini Lai Rudi, makanya gue bilang juga dipersingkat. Luga tuh Ini udah gampang main singkat. dia. Oke. Ya karena dalam dirinya nggak ada Roh Kudus. Ngaku-ngaku aja Roh Kudus itu, roh setan yang ada. Nah, Ini nggak ada mujizatnya masalahnya. iya. Nggak ada mujizat. Sebentar, terakhir ya, Ini lagi terakhir. closing, Lai Luga ini Ya, lagi closing, terakhir. Bentar. 1 menit. Closing nggak kayak gitu. 1 menit. 1 menit. Ya, satu menit. makanya Ya. Waktu 1 menit. Semua yang kau sebutkan Luga aku tulis. Maka harus kujawab sebagai closingku. Kita sudah berbagi waktu, kau duluan tadi baru aku, kau duluan baru aku. Ya, jadi itu sudah adil. Jangan kau bilang aku menguasai ini, tidak. Ini kau yang bilang gereja karismatik tidak bisa dimasuki iblis karena ada api. Faktanya, setiap kebaktian ada orang disuruh berdoa kemasukan iblis. Gereja karismatik lah yang banyak. Kenapa dia tuh? Kena jantung. Goblok. Kenapa dia tuh? Enggak, Oke, itu apa? Oke, Itu Jim, penutupan thank you dari saya. statementnya untuk Lai Rudi. Cangkir darah. Sebentar, Lai. Ini gua akan coba realisasikan yang lu mau. Lai Rudi, sebelum lanjut ke dialog kedua, dia pengen battle. 15 menit mau nggak? Gak usah. Nggak usah ya. Kita langsung aja babak kedua karena kan sudah malam. Takut dia, takut. Lanjut babak kedua aja. Udah aku bilang jangankan kau Luga, Ba'al aja ku hajar. Jangankan kau Ya, Ba'al aja ku hajar. kalau memang Sudah lah Luga, sudah. masuk battle aja, nggak usah kayak. Karena kalau di BTL nanti kekuatan suara. Ada dikasih sih. Battle-nya nggak disambut. Jadi gimana ini Lai Rudi? Mau yang kedua? Babak gimana? 2. Yang Kita kedua. istirahat 3 menit, masuk babak kedua ya. Oke, siap, ya udah, selamat. Kita istirahat dulu. Lai Luga, mending lu ngambil minum air hangat apa kayak? Minum dulu. 3 menit ini berarti di 51 ya, 851. Rudi takut battle karena memang aku akuin juga memang dia nggak akan sanggup lah. Masalahnya udah mau bergaji tadi. Ya, terima kasih kawan-kawan muslim ya yang menyediakan ruang ini. Sebenarnya memang lucu-lucu juga kalau kami debat di sini, nggak apa-apa. Dan itu hal yang baik ya untuk pembelajaran bagi semua orang, baik bagi kawan-kawan muslim maupun yang Kristen. Ya, opening statement dari saya bahwa perpuluhan itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi 12 suku itu ya, yang mana pengutipnya itu adalah kaum-kaum Lewi ya. Dan itu juga sudah dijelaskan terakhir di Ibrani 7 ya kawan-kawan ya, bahwa hanya ada 2 orang yang keluar dari jalurnya Lewi, yakni orang yang menerima perpuluhan yang bukan dari keturunan Lewi, namanya Melkisedek. Orang yang memberi perpuluhan yang bukan dari keturunan 11 suku bangsa Israel, itu juga namanya Abraham. Jadi kalau saya, kenapa saya tidak melaksanakan itu? Karena memang benar bahwa perpuluhan itu, pertama saya bukanlah orang 11 suku Israel. Dan yang mau saya berikan juga bukanlah orang Lewi, tetapi orang Batak di sini atau orang Jawa, orang apalah. Sehingga saya tidak memberikan itu lagi. Dan ketika Yesus datang juga, Yesus belum ada saya lihat di situ memberikan perpuluhan.
Tetapi di dalam kedatangan Yesus, Yesus memang ada bicara perpuluhan, tetapi menempatkan perpuluhan itu kepada tempat yang tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada seorang yang berdoa di dalam bait Allah itu kan, aku sudah membayar perpuluhan Tuhan, aku melaksanakan hukum ini segala macam. Ada yang satu lagi bilang apa, aduh Tuhan, aku belum pernah memberi perpuluhan atau apa lagi gitu ya. Di situ Yesus malah membela orang yang tidak memberi perpuluhan itu ya, tapi tidak dan menempatkan orang yang memberi perpuluhan itu pada posisi yang tidak menguntungkan. Semoga Luga mengerti apa arti tidak menguntungkan. Nanti nggak tahu pula susah kita. Nah, kemudian yang saya lihat sekarang, lantas dari mana gereja bisa bertumbuh? Namanya persembahan. Kalau persembahan, berilah, tidak harus dari kelebihan, dari kekurangan juga bisa. Seorang ibu yang memberi persembahan itu, dia memberi dari kekurangannya. Artinya lebih dari 10%. Mungkin itu 1000% ya. Kalau kita rela, ngapain 10%, dikit kali. Kasih 1000% misalnya. Nah, dan zaman sekarang ini perhitungan perpuluhan itu pun sering dipleset-plesetkan. Karena orang juga sayang, ada rasa sayang untuk memberi. Misalnya perpuluhannya 1 miliar, hitungannya dari mana pun tidak jelas ya. Kalau zaman dulu memang ada hasil padi, hasil panen, hasil ini kalau orang Yahudi. Nah, kalau kami mengambil perpuluhan, maka juga harus mengambil yang namanya sunat, karena itu juga hukum hanya kepada Yahudi. Terus tidak memakan lemak, karena itu juga perpuluhan pula, peraturan kepada bangsa Yahudi, tidak memakal pangkal paha. Itu juga peraturan kepada orang Yahudi. Jangan hanya perpuluhannya diambil, yang lain-lain hukumnya tidak. 10 hukum Taurat pun harus dikenakan. Contoh hukum rajam, hukum nyawa ganti nyawa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke. Jadi begini. Bentar lihat itu timernya belum reset. Oke, mulai. Yuk. Oke. Makanya kan Alkitab itu kita tidak bisa menafsirkan mengandalkan otak kita. Itu firman Tuhan. Butuh Tuhan sendiri yang mengajarkan mana yang masih berlanjut, mana yang tidak perlu berlanjut. Ada hukum seremonial seperti sunat, nggak makan babi, itu berlangsung hanya untuk satu dekade. Artinya setelah Yesus mati di kayu salib itu udah nggak berlaku lagi. Tapi ada hukum-hukum yang memang itu berlanjut, karena kalau tidak ada itu kerajaan Allah tidak bisa bergerak. Hukum perpuluhan memang diberikan kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel mengajarkannya kepada bangsa-bangsa, bukan perpuluhan itu diajarkan kepada Israel, justru hanya Israel saja yang membayar perpuluhan, bukan seperti itu. Hukum perpuluhan itu diajarkan kepada bangsa Israel supaya Israel mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Perpuluhan itu apa? Supaya ada biaya operasional gereja, ada biaya operasional rumah Tuhan. Coba misalnya kalau tidak ada perpuluhan, suka-suka kalau kasih 2.000, kasih 3.000. Contoh di dalam gereja di sini nggak ada perpuluhan, dicek persembahan 2.000 5 biji. Uang goceng 5.000 3 biji. Bagaimana lalu bisa membangun kerajaan Tuhan dengan duit-duit segini? Namanya manusia, nggak semua orang benar. Kalau dia lagi stres, bisa dia nggak ngasih, bisa dikasih daun loh. Bahkan memang pengalaman yang udah 1 abad terakhir ini, orang ngasih perpuluhan itu, ngasih persembahan itu banyak 5.000, 2.000, 3.000. Lalu bagaimana kerajaan Tuhan bisa berjalan kalau orang ngasihnya sembarangan dengan alasan sukarela. Tapi kerajaan Tuhan ini nggak bisa disukarelain. Makanya Tuhan membuat hukum per-10. Jadi dari 1/10 penghasilanmu itu untuk kerajaan Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan Tuhan itu bisa kokoh. Nah, kalau suka-suka kau, dalam 1 abad ini udah dicek loh, persembahan di HKBP 2.000-an, 3.000-an, goceng 10.000. Kalaupun di kantongnya ada 100.000, ditukar ke warung, tukar uang 5.000-an 2. Itu udah 1 abad, udah berapa abad itu yang terjadi di dalam gereja. Nah, kalau seperti itu, betapa hancurnya rumah Tuhan. Apakah kerajaan Tuhan bisa dibangun dengan pemberian lo yang suka-sukanya? Makanya Tuhan tahu manusia, tidak ada manusia yang punya hati yang benar-benar untuk Tuhan. Makanya dibikinlah hukum perpuluhan, supaya kerajaan Tuhan ini bergerak. Nah, si Rudi ini adalah antikris. Dia nggak mau kerajaan Tuhan bergerak, makanya diajarkan. Jangan kasih perpuluhan, cukup aja. Sukarela lo berapa? Ada lo orang sukarela lo kasih 2.000 perak. Ada orang sukarela 2.000 perak. Sementara pemberian dunia ini harus dijalankan. Lo dibilang lihat timernya. Silakan, Rudi. Oke, terima kasih. Saya menangkap poin 2 ya, dibilangnya saya antikris. Luga Tambunan, kau tidak pernah membaca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kau menetapkan seseorang harus 10%, pertama dia miskin, ya. Dan dari dia miskin itu, dia harusnya ada uangnya gajinya 1 juta, 100.000, 10%-nya. Dia itu memberi tapi bersungut-sungut. Itu menjadi batu sandungan. Tetapi kalau dia memberi dengan rela hatinya, katakan kau tadi 2.000, kau bilang bagaimana membangun kerajaan Tuhan? Kau berada di sekarang ini di Toba. HKBP itu yang mau kau maksud, atau HKI atau GKPI, buktinya mereka bisa maju, bisa bangun gereja besar-besar.
Apa yang kau dalilkan tidak ada terbukti satupun. Dengan uang 2.000 orang tidak bisa membangun gereja. Betul yang kau bilang kau nabi palsu. Semua yang kau bilang dalilnya tidak bisa kau buktikan. Nol besar. Kau bilang 2.000, bisa apa kerajaan Tuhan? Buktinya bisa. Oke. Sekarang ku ajari kau mengenai Ibrani 7. Di dalam Ibrani 7, sejelas dikatakan di sini, ya, bahwa ini ayat 5 mulai, ya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Tidak dikatakan untuk memungut persepuluhan dari lugat tambunan, yaitu dari saudara-saudara mereka, yakni 11 suku Israel. Tidak dikatakan yaitu dari orang Indonesia, nggak ada itu. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Jadi hanya Melkisedek lah yang memungut perpuluhan, dia bukan Lewi. Dan Melkisedek kemuliaannya tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada Yesus. Berarti orang-orang yang menerima perpuluhan itu adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Melkisedek. Ya, dan orang-orang yang memberi perpuluhan juga adalah orang-orang yang mengambil kemuliaan Abraham. Itu tidak bisa. Abraham hanya satu di dunia. Kalau yang diserupakan ada. Melkisedek juga hanya satu di dunia ini. Ya, memang tidak dapat disangkal bahwa lebih rendah diberkati yang lebih rendah diberkati orang yang lebih tinggi. Jadi jelas di sini bahwa perpuluhan itu tidak bisa sembarangan diberikan oleh orang. Bahwa perpuluhan tidak bisa sembarangan dipungut orang. Ibrani 7. Jangan kau melawan firman Tuhan Luga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Perpuluhan diperintahkan Tuhan kepada Israel karena Tuhan itu tidak mau ngomong ke bangsa-bangsa lain. Tuhan memilih Israel untuk menjadi wadah perwakilan untuk bangsa-bangsa. Perwakilan, bukan ajarannya hanya untuk Israel. Paham kan? Israel itu cuma mewakili ajaran Tuhan supaya Israel nanti mengajarkan ajaran itu kepada bangsa lain. Kau jangan sesat. Ya Tuhan ngomong ke Israel, memang Tuhan ngomongnya sama Israel dan memang Tuhan nggak mau ngomong sama bangsa lain dianggap dia anjing. Tetapi Tuhan memakai mereka supaya mereka ngajarin loh kepada bangsa lain. Untuk apa perpuluhan itu? Supaya ada dana operasional. Tidak bisa kerajaan Tuhan itu didirikan dari sukarela orang. Emang panti asuhan bisa dengan hidup dari sukarela, tapi kerajaan nggak boleh hidup dari sukarela. Kerajaan itu harus hidup dari upeti. Ini kerajaan. Masa kita memberikan pajak kepada perusahaan, kepada negara itu berdasarkan sukarela. Kalau lo ngasih sukarela, ini negara ini nggak bisa jalan. Negara, kerajaan itu nggak bisa persembahan pakai sukarela. Coba misalnya, gua ngasih upeti ke negara, goceng. Iya negara yang runtuh lah negara, ngaco nih. Makanya jangan samain persepuluhan sama persembahan. Persepuluhan itu adalah seperti upeti untuk kerajaan Tuhan. Persembahan, ya bentuk kasih lo kepada Tuhan. Tapi persepuluhan itu upeti. Sama seperti pengusaha. Dia harus ngasih upeti pajak kepada Presiden Jokowi. Sebagai apa? Sebagai upeti. Untuk apa? Untuk kelangsungan negara. Lo kalau ngasih sesuka hati lo, oh ini saya kasih jeruk nih. Ya negara rubuh dalam hitungan detik. Makanya kerajaan Tuhan juga begitu, hidup dari upeti. Penetapan pajak negara. Pajak negara yaitu perpuluhannya kerajaan Tuhan. Nggak mungkin kerajaan Tuhan lo dirikan dari berdasarkan belas kasihnya lo. Emang siapa lo? Lo aja manusia berdosa yang perlu ditebus. Kerajaan Tuhan itu harus ada suatu perjanjian, yaitu persepuluhan. Supaya kerajaan Tuhan itu berdiri. Makanya suku Lewi itu tidak dikasih tanah berdasarkan perjanjian untuk supaya mereka mendapatkan hidup dari. Kalau coba ngasih sukarela, orang Lewi jadi gembel semua. Ini goceng nih buat lo nih. Suka-suka gua dong. Tapi seperti itu untuk kerajaan Tuhan. Emang lo kira kecuali yayasan kau, yatim piatu itu boleh orang ngasih sukarela. Kerajaan Tuhan lu suruh sukarela, lu yang dipotong. Oke, lanjut. Sudah? Udah. Oke. Waktunya udah. Oke. Saya dapat beberapa poinnya. Pertama, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa lain. Tuhan berbicara tuh. Rasul Paulus berbicara kan kepada bangsa lain itu. Bahwa Lewi yang ditugaskan memungut perpuluhan dari saudara-saudaranya. Bukan ada dari orang Batak dipungut perpuluhan, ngarang kau luga. Maka Yesus datang mengatakan ke seluruh bangsa bukan perpuluhan lagi, tapi persembahan. Janda tua itu memberi dari kekurangannya. Lebih dari 10%. Itu biar tokoh luga. Wah kalau gitu dong bagaimana perkembangan gereja? Kau lihat Katolik, mana ada perbulan buktinya gerejanya besar-besar? Kau lihat AKBP, mana ada perbulan buktinya gerejanya besar-besar? HKI dan segala macamnya. Tapi mereka memberi persembahan. Memang oke, kau bilang orang bukan pelit luga, tetapi bisa jadi dia miskin. Terus kau bilang Tuhan mengatakan orang lain anjing luga. Aku nggak tahu dari mana ucapanmu itu luga. Terlalu sadis caramu, kayak kata lagu itu. Nggak ngerti aku.
Memang betul kau nabi palsu. Mana ada Tuhan mengatakan orang di luar, orang lain itu anjing. Aduh. Nah, kau bilang Tuhan harus diberi upeti. Waduh, tambah sesak kau ini. Memang betul kau nabi palsu. Tuhan itu kaya. Bahkan kita dijanjikan tidak menabur, tapi menuai. Masa gereja tidak bisa? Hei, Katolik itu udah ada perpuluhan. Berkaca kau juga, mau kau copi rupanya perpuluhan itu. Takutku kau ngocok-ngocok perpuluhan. Alasan kau aja itu. Demi kerajaan Allah. Aduh, udah banyak fakta juga. Kau lihat semua pengocok perpuluhan itu, tasnya harganya miliaran. Memang gerejanya dibangunnya besar, tapi kerajaan dia bukan kerajaan Tuhan. Apa buktinya itu kerajaan dia? Nggak mau dia pindah dari situ. Ini aku yang bangun katanya. Bukan kalian yang bangun, aku. Itu biar tahu kau juga. Semua yang pengocok perpuluhan rata-rata mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Itu fakta. Memang sakit untuk dibilangkan. Tapi harus kukasih tahu ini kepada semua orang. Maka mereka lah gembala sekaligus pemilik lahan pengembalaan. Tidak bisa itu. Gembala itu adalah pekerja. Ada tuan tanahnya. Tapi ini tidak. Mereka tuan tanah, mereka juga sebagai gembala. Alasan itu juga. Katolik tak ada memang perpuluhan, gerejanya besar-besar, katedral di Jakarta itu dipatikan besarnya luar biasa. Di tempat kami ini ada, di desa itu Katolik, 2000 durung-durung masuk juga, tapi bisa gerejanya besar. Pakai ini dari mana bisa? Tuhan mencukupkan semuanya. Kau bilang kau nabi, masa gak percaya kuasa Tuhan bisa mencukupkan? Betul kau nabi palsu. Sudah gelisah hatimu. Dengan uang 1.000 pun orang bisa membangun gereja. Buktinya Katolik itu besar, durung-durung di desa itu, 1.000. Ditukar-tukar, betul, aku gak pungkir itu. HKBP tempat kami ditukar-tukar, betul. Tidak aku pungkiri itu. Tapi kenapa gerejanya bisa besar ya? Itu baru pekerjaan nabi ya. Yang tidak terpikirkan kau juga bisa dikerjakan mereka. Kalau kau membangun harus banyak uang, harus perpuluhan. Enggak. Kalah kau berarti dengan HKBP itu. Di sini 2.000, kalau dihitung itu 2.000 banyak. Tapi gereja besar kali juga. Oke, terima kasih. Udah belum? Oke ya. Jadi Rudi ini saya lihat, saya curiga, ini kayaknya sepertinya kacungnya Katolik ya. Dia membesar-besarkan Katolik. Dia bukan membesarkan gerejanya, tapi membesarkan Katolik. Katanya gereja Katolik besar. Heran gue sama si Rudi. Jumlah Katolik tuh di Indonesia ini 7 juta. Jumlah Kristen tuh 16 juta. Jangan lo ngarang-ngarang, Rudi. Jangan lo bilang Katolik besar. Kalau memang Katolik itu besar, bikin jumlah Katolik di Indonesia lebih besar. Tapi ternyata kagak sanggup. Kau bilang lah HKBP besar-besar gerejanya. No, gereja HKBP Sabungan. Baru dibangun kemarin. Setelah hampir 200 tahun. Baru dibangun kemarin. Yang bagus. Ada tuh. Saya datang itu. Bagus di gereja nih. Tapi gue lihat umurnya berapa? Hampir 170 tahun. Buset, 120 apa 150 tahun. GBI 10 tahun udah mau bangun Sumatera Resort kapasitas 20.000. Itu baru 10 tahun, Rudi. Wah, lu jangan bilang besar-besar. Besar-besar tapi udah berapa abad. Katolik jumlahnya berapa? 7 juta. Kristen jumlahnya berapa di Indonesia? 16 juta, udah naik 20 juta, itu juga larinya semua udah melari karismatik. Kau jangan ngajarin kita ini orang paling kaya di sini. Daftar 100 orang terkaya pun di Indonesia rata-rata karismatik. Eka Cipta Wijaya, Antoni Salim, itu gue udah lihat semua itu, daftar-daftar. Itu orang karismatik semua. Aduh, nih orang, lu jangan ngajarin orang kaya. Orang susah kok ngajarin orang kaya sih, ya? Kau bilang saya nabi palsu, ya buktinya lu jauh lebih susah dari kegerakan karismatik. Orang karismatik jauh lebih kaya. Mereka percaya penglihatan, percaya mujizat, tapi mereka lebih diberkati, jauh lebih diberkati dari lu. Perpuluhan itu ya memang diajarkan dulu kepada bangsa Israel. Tujuan diajarkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Karena Yesus pernah berkata, roti yang diberikan kepada anak tidak lain diberikan kepada anjing. Makanya kau mengajar itu harus dengan kuasa, dengan mujizat, nggak cukup dengan cuma-cuma harus punya mujizat. Nggak punya mujizat, udah mati aja, tutup aja gereja kau. Di dalam dunia perdebatan pun juga kau juga tukang gosip, ibarat bukannya kalau beritain firman Tuhan, bahas si Josotehu lah, bahas Ibrahim lah, pastor. Itu nggak perlu bahas, lu beritakan firman Tuhan. Mana pernah gue bahas di channel gue ngebahasin titiknya orang, lu ngebahas pencabulan perselingkuhan lah, itu nggak penting lu bahas. Sekarang kita punya mujizat, punya tanda-tanda heran, paling kaya di muka bumi, dapat 10 orang terkaya, rata-rata orang karismatik, masuk banyak Forbes. Oke, terima kasih. Dia bilang orang terkaya dari karismatik ini, nomor 1 itu tetap Katolik. Mau seluruh kalian orang kaya, kalau nomor 1 orang Katolik, ya nggak bisa kau apa-apakan. Inilah nggak tahu, makanya aku bilang kau nggak bisa mencerna kata-kataku. Gerejanya yang besar. Bukan aku bilang umatnya. Jumlahnya cuma 7 juta, Rudi. Diam, nggak usah bercerita, slow lagi. Dan aku bilang, buktikan di dalam dirimu Roh Kudus. Hanya satu cara pembuktiannya. Kau punya kesabaran, kelemah lembutan,
Ini nggak ada Roh Kudus dalam diri kau. Aku masih bicara kau sangga-sangga, ya. Kita bicara gereja, pembangunan gereja, bukan berbicara jumlah orang. Nggak sampai otakmu menangkap, Luga. Kemudian HKBP kau bilang setelah 200 tahun, ya itu bagus. Artinya mereka bisa bertahan hidup tanpa perpuluhan. Mana lebih hebat? Kalau kau minta perpuluhan, kau bagus. Wah, itu wajar. Yang luar biasa itu hanya uang 2.000 bisa membangun gereja besar. Itu baru luar biasa. Biar kau pahami, jangan terbalik-balik cara pikirnya. Terus kau bilang perpuluhan untuk diajarkan. Tidak pernah Yahudi mau mengajarkan agamanya kepada orang lain. Tidak pernah Yahudi menyebarkan agama. Jangan kau karang-karang Luga, kau nabi palsu betul. Kau ambil hak Yahudi. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 20 Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi. Itu orang-orang Yahudi. Luga, orang itu mana ada kau dengar Yahudi berdiri situ, ayo ikut agama kami. Tidak ada. Narang kau. Sudah kau bukakan ayatnya Ibrani 7, apalagi yang mau kau sangkal? Pemungut perpuluhan adalah Lewi. Tidak pernah dibilang Luga Tambulan. Tidak bisa. Pemberi perpuluhan adalah saudara-saudaranya Lewi, 11 suku Israel yang lain. Tidak bisa Luga Tambulan pemberi perpuluhan. Tidak bisa, nggak diterima. Oke, hanya ada 2 manusia di luar itu, yakni Melkisedek dan Abraham. Kenapa mereka ini disebut? Karena Abraham nenek moyangnya Israel. Melkisedek kepadanya dia memberi perpuluhan. Dia bukan Lewi, karena Lewi belum hadir pada saat itu, belum lahir. Dan sudah kubuka juga 2 Korintus 9 tadi. Hendaklah masing-masing memberi dengan keikhlasan, ketulusan. Ada orang memberi perpuluhan, mutung mukanya, berpikir, aduh aku besok makan apa, buat apa Luga? Seolah-olah gereja tidak bisa berdiri kau buat dengan perpuluhan. Katolik itu bisa berdiri tanpa perpuluhan. Pakai ini, gereja terbesar di dunia milik Katolik. Jangan kau karang-karang. Di dunia itu, bukan dibangun dengan perpuluhan itu Luga. Sadar kau nabi palsu. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Dia ini tetap mengagung-agungkan Katolik. Yang kita bahas ini kan kualitas. Jumlah Katolik 6 juta di Indonesia. Jumlah Kristen di Indonesia 16 juta. Beda 10 juta. Katanya gereja terbesar. Katanya gereja terhebat. Panutan Opung Rudi. Harusnya kalau memang Katolik itu ngeri, bikin dia jumlahnya 40 juta di Indonesia, Ucok. Ini cuma 6 juta. Bikin jemaatmu banyak. Jangan cuma 6 juta. Yang kau bangga-banggakan itu Katolik. Tidak ada pergerakan. Makanya benarlah kesaksiannya 7 remaja Kolombia, dia dibawa ke neraka sama Tuhan Yesus. Ditunjukkanlah bagian-bagian di neraka. Ada satu blok pembantaian itu seperti sungai api. Di situ orang menjerit-jerit. Tuhan mengatakan orang-orang di sini dibantai karena tidak membayar perpuluhan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, mereka menganggap perpuluhan itu bukan perintah. Padahal itu perintah. Yesus berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu. Yesus menjelaskan pada waktu umat menahan perpuluhan, itu firman Tuhan berhenti diberitakan. Dan hukuman mereka ini 1000 kali lipat. Jadi hukuman mereka ini di neraka 100.000 kali lipat. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kerajaan Tuhan diacak-acak nih sama mereka ini. Tuhan suruh bayar perpuluhan, lu bilang itu hanya ajaran untuk Israel. Kan ajaran itu memang disampaikan kepada Israel. Lalu melalui Yesus Kristus disuruhlah, jadikanlah segala bangsa murid dan ajarkan hukum Taurat itu. Apa hukum Taurat? Dia perpuluhan. Wah, ini benar-benar di guru palsu, ini cocoknya nih, ini dimasukin aja ke lautan api nih. Pantat kau habis Rudi, di neraka Rudi. Kau apa susahnya sih lo ngasih perpuluhan? Memang ada kejahatan terselubung di situ supaya kerajaan Tuhan nggak bisa berkembang. Itu kan cara-cara iblis. Makanya kami udah ngeliat kau di neraka sebenarnya. Kami karena kasihan aja ngeliat kau. Kami aja bisa ngeliat kau di neraka kok. Kenapa kami bisa ngeliat kau? Ya karena kami anak-anak Tuhan. Yesus sudah menebus kami, memberikan kami kuasa melihat hal-hal misteri. Kalau kau nggak percaya itu urusan kau. Jadi jangan gara-gara kau orang masuk neraka. Makanya kau sekolah Alkitab, selain sekolah Alkitab minta kau diurapin. Makanya kau minta sampai kau dibaptis Rudi. Baptis kau supaya kau nggak masuk neraka. Tapi kalau kau masih mengeraskan hati, ya udah, memang kau akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dapur api lah tempat kau. Kau panggil opung kau di situ. Masa firman Tuhan kau acak-acak. Makanya kau turutin nabi Tuhan, guru palsu. Oke. Luga, kamu bilang Katolik 6 juta, 7 juta, Protestan 16 juta. Harusnya kau bandingkan dengan karismatik dong. Berapa karismatik? Kristen banyak terbagi-bagi. Terus bandingkan berapa sinode kau. Katolik itu satu kesatuan Luga. Makanya gue bilang isi kepalamu nggak mampu mencerna yang ku bilang. Kita bicara bangunan, kau bicara jumlah jemaat. Jemaat kau pun banyak. Kau bilang, itu kan karena kau gabungkan seluruh gereja. Tapi kalau GBI kau sendiri paling hebat 1000 orang. Dan begitu Luga. Katolik itu satu kesatuan yang am. Jangan kau karang-karang Luga. Terus kau bilang ada 7 orang dibawa ke neraka. Itulah dusta-dusta orang karismatik untuk memungut perpuluhan. Dusta. Neraka saja belum hari akhir sudah ada kau bilang diisi. Ada orang disiksa di sana, terus dibawa Yesus ke sana. Artinya Yesus sekarang di neraka. Hei, Luga, firman Tuhan itu kekal.
Neraka adalah tempat penghukuman yang kekal. Jika Yesus masuk di sana, Yesus tak akan bisa keluar. Pahami itu juga. Makanya jangan kau ikut ajaran-ajaran penyesat yang mengatakan menyiksa orang nanti di neraka adalah malaikat. Kalau malaikat sampai masuk surga, berarti malaikatnya masuk neraka. Masuk neraka. Tentu masuk neraka. Kau mengambil dari cerita-cerita yang luga. Tak satu pun ayat bantahan kau beri samaku. Kalau ayat bantahanku Ibrani 7. Jangan kau bilang aku nggak punya dasar firman Tuhan. Ibrani 7. Lewi pemungut perpuluhan. Pemberi perpuluhan 11 saudaranya. Sudah jelas luga. Kemudian kau bagaimana cara membangun gereja? Kan sudah kau lihat Katolik, kau lihat AKBP. Dari mana lah dulu uang orang Batak bisa banyak? Buktinya gereja bisa bangun. Gereja bisa berkembang tanpa perpuluhan juga. Tinggal bagaimana memanage itu aja lah. Kau bilang Pak, kalau tidak membayar perpuluhan itu cara-cara iblis untuk menghalangi gereja. Tidak juga. AKBP tak pernah terhalangi itu. Yang menghalangi cara iblis itu menutup gereja, melarang gereja berdiri itu. Itu kau pahami. Kau bilang kau melihat aku di neraka. Betul kau nabi palsu, neraka aja belum ada isinya. Hari penghakiman aja belum ada, aku masih di sini. Terus kau lihat aku sudah di neraka. Siapa yang menghakimi aku? Siapa yang mengadili aku juga? Tanpa sadar malam ini kau mengatakan kau betul nabi palsu. Bukan nabi ke-26. Aku masih di sini. Kalau kau sampai bisa dibawa ke neraka, artinya sekarang kau di neraka, yang di neraka. Karena kau sudah dibawa ke sana, neraka tempat hukuman kekal. Kalau kau sekali masuk di sana, kau sudah terdaftar di neraka. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut ya. Ya. Neraka, Hades, ya, itu berbeda dengan lautan api, Rudi. Ya, orang mati, kau kira di alam maut sana mereka nongkrong, ngopi. Mereka disiksa kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Hades dengan lautan api itu berbeda. Ini aja kau nggak sanggup. Makanya kau sekolah, ya. Alam maut itulah disebut kerajaan maut. Di sana iblis dan pasukannya menyiksa manusia sampai hari penghakiman. Setelah hari penghakiman, maut dan kerajaan maut akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itu di Wahyu pasal 20. Jadi kau jangan bilang neraka belum ada. Neraka itu lautan api. Hades itu adalah alam maut, di mana di situ itu juga bisa disebut neraka. Ini cuma permainan kata-kata aja sebenarnya. Alam maut dengan lautan api itu berbeda. Tapi alam maut itu sudah penyiksaan yang nyiksa setan-setan. Setelah hari penghakiman, ini alam maut beserta dengan setannya dilemparin, dicemplungin ke dalam lautan api. Belum sampai sekolah kau situ. Oke, kau bilang lagi HKBP. HKBP kau bilang besar. Ini berani nggak pendeta HKBP mengatakan jemaat jangan ada yang berdukun? Berani nggak? Nggak berani. Pindah gereja mereka. Ini semua dukun semua, Rudi. Gua ada di sini, Rudi. Banyak orang mati, Rudi, di sini. Hah? Santet. Pada waktu mereka mati di santet, apa pendeta HKBP? Mana? Gue di sini loh. Gue lagi di Subang loh. Lu jangan ngajarin gue tentang orang Batak. Lu bukan di tanah Batak, Rudi. Lu lama di perantauan, lu bukan orang Batak. Lu cuma bawa KBP. Gua ini ketemu sama petinggi-petinggi KBP di sini. Kemarin aja gua ngobrol sama bendahara KBP kok. Lu jangan ngajarin gue tentang KBP. Tapi justru mereka ada yang kerasukan setan. Petinggi KBP ada yang kerasukan setan di sini, biar lo tahu. Gua ngasih firman sama dia. KBP apaan sih? Dukun di mana-mana, roh-roh jahat di mana-mana. Jadi lu jangan ngomong KBP sama gua. Berani nggak KBP membebaskan orang Batak dari perdukunan? Berani nggak berkhotbah? Jangan ada yang berdukun. Kalau nggak ada berdukun, usir dari sini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Lu ngomong kayak gitu, pindah mereka habis tuh. Lu nggak bisa membebaskan orang dari roh jahat, dari satu karena lu memang ada kuasa. Sama gua kayak Katolik. Katolik di sini ada nggak Katolik melarang orang Batak berdukun? Nggak ada, Rudi. Kalau Katolik itu hebat, jumlah Katolik di Indonesia bukan nabi, Rudi. Dari zaman berapa jumlah Katolik di Indonesia? Udah 1M, udah 100 juta, masih 6 juta bertahun-tahun. Slow, jangan kemasukan roh jahat. Slow. Jangan masuk roh jahat. Udah habis waktumu. Dalam nama Yesus. Slow. Udah, cabutlah gua. Oke. Selamat malam Luga ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Tuhan berkati ini. Kebetulan gua juga masih ada acara ya. Siap. Oke. Siap. Saya minta seluruh pemirsa yang menonton channel malam ini jangan ikuti suri lagi semua baptis Islam. Kalau nggak baptis Islam, awas loh. Siap. Oke, selamat malam ya, Tuhan berkati. Oke, selamat malam Luga. Ya, aku terakhir ya dari aku ya, buat 3 menit biar adil, buat 3 menit. Aku juga mau cabut. Inilah aku bilang omongan daripada nabi palsu. Dia mengatakan bahwa alam maut itu bukan neraka. Betul, alam maut itu alam kematian. Di alam kematian katanya orang disiksa. Inilah gobloknya aku bilang nabi palsu. Kalau alam maut itu sudah ada penyiksaan, maka orang-orang yang sebelumnya Yesus turun ke dalam kerajaan maut sudah disiksa. Contohnya Abraham, contohnya Samuel.
Faktanya Alkitab menunjukkan ketika Saul memanggil Samuel keluar dari dalam tanah itu cahaya bercahaya dia. Tidak ada dibilang situ kena api, kena bakar. Tidak ada. Itu ciri-ciri nabi palsu. Sudah. Kalau sampai sekarang sudah ada penyiksaan, Yesus turun dalam kerajaan maut, apakah Yesus terbakar? Apakah Yesus tersiksa? Inilah yang kubilang orang yang tidak paham firman Tuhan. Cuman dia mengatakan bahwa dia seperti punya kuasa, punya mujizat ya. Jangan bertukun. Itu sering diucapkan. Saya dulu AKBP diucapkan. Tetapi kalau ada umat yang pergi berdukun, itu bukan salah pendeta. Bahkan Alkitab pun menuliskan jangan membunuh. Tetapi ada umat yang membunuh. Apakah dibilang Alkitab tidak berani mengatakan jangan membunuh? Tidak. Memang orang GBI tidak ada pergi ke dukun. Banyak. Bilangnya kemasukan setan. Pendeta nggak bisa ngusir. Bung. Setiap kau gereja ke AKBP tidak pernah orang kemasukan setan di gereja. Tapi kita ke gereja karismatik, banyak orang kemasukan setan. Kenapa? Artinya setan itu bisa memasuki pertahanan GBI nggak kuat. Masuk dia kesurupan orang. Baru tumpang tangan. Ngusir setan kena. Orang dia masuk duluan. Sementara di AKBP nggak ada orang masuk setan. Ini pikir yang terbalik-balik. Katanya mengusir setan hebat. Yang hebat itu setan tidak bisa masuk. Bukan mengusir setan. Terbalik-balik kawan pikirannya. Mengenai Katolik. Katolik itu besar di seluruh dunia. Memang GBI berapa sih? Mau membanding-bandingkan Katolik? Di Indonesia saja dia sendiri 6 juta. GBI berapa? Lebih hebat AKBP. Kan begitu kawan. Aduh. Jadi perpuluhan itu memang saya tidak larang. Itu hak kalian. Tetapi jangan bilang namanya perpuluhan karena 1 Ibrani 7 melarang kalian kalau kalian bukan orang sebelah suku Israel, dan penerima juga dilarang kalau dia bukan orang Lewi. Siapa yang melakukan itu artinya mengambil kemuliaan Melkisedek dan Abraham. Hati-hati terhadap nabi palsu Luga. Jangan kalian terpengaruh dengan dongeng-dongeng yang dia sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video perdebatan lintas iman antara Nabi Rasul Luga Tambunan dengan pembawaannya yaitu Kristen Titanium, di mana ajaran baru yang dibawakan oleh Luga Tambunan, Tuhan punya gender dan punya anak, dan Roh Kudus perempuan, dan satu lagi Saudara Rudi Yohanes yang sangat santai dan berani menjawab seputar nabautan atau ramalan Luga Tambunan yang tidak bisa diterima oleh Rudi Yohanes. Di sini saling bantah satu sama lain ya teman-teman, di mana Luga tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa Roh Kudus ini begini dan dia sudah mendapat mukjizat dan penglihatan, dan Rudi Yohanes tidak percaya. Tentu beliau membantah dengan perspektif atau dengan keyakinannya. Terima kasih teman-teman, semoga dari perdebatan ini menambah wawasan kita ya. God bless you.